Ibu tetap diam aja, Nat. Diam. Yang ada ibu malah bilang, Pak, istighfar, Pak. Sudah, tolong, sudah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku akan membawakan satu lagi kisah horor Wawa part selanjutnya, Wak ya. Sekilas ini tuh cuma cerita tentang keluarga sederhana yang tinggal di rumah panggung di sebuah desa kecil. Ada bapaknya, ibunya, dan juga anak-anaknya yang lumayan banyak, Wak. Tapi pelan-pelan ada hal-hal kecil yang mulai berubah di rumah itu. Suara malam yang biasanya ramai mendadak hilang. Rumah berasa sesak padahal rumah tuh lagi sepi. Sakit misterius yang tiba-tiba menjerat salah satu anggota keluarga. Dan tiap habis maghrib ada belalang coklat aneh yang entah kenapa selalu muncul di dalam rumah. Nah, warga di sana percaya sama satu kepercayaan, Wak. Kalau belalang itu datangnya bukan sekali dua kali, apalagi di jam-jam tertentu, bisa jadi itu bukan sekedar serangga biasa. Disitulah keluarga ini pelan-pelan mulai merasa mungkin yang mereka hadapi itu bukan cuma soal gangguan kecil dan sakit misterius aja, tapi ada sesuatu yang datangnya dari arah lain. Apa yang sebenarnya terjadi sama keluarga ini dan apakah kemunculan belalang di waktu dan jam tertentu ini ada kaitannya? Penasaran sekalian sama kisahnya ya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Hera dari Kalimantan Selatan. Halo Kak Hera. Nah, jadi kisah ini dialami sama keluarganya Hera di tahun 1999, Wak. Sedikit informasi aja, Wawa ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Dia tinggal bersama bapak, ibunya, yaitu Pak Hadi dan Bu Ina. Terus sama 3 kakak laki-lakinya atau abang laki-lakinya, Idi, Rio, dan Raffi. Serta 1 kakak perempuannya yaitu Kak Emma. Nah, waktu itu mereka tinggal di sebuah rumah panggung sederhana di sebuah desa yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, kisah ini Wak bermula ketika Pak Hadi, bapaknya Wawa ini tiba-tiba sakit misterius. Pak Hadi sering mimisan dia, padahal dia nggak lagi kecapean, dia nggak lagi alergi gitu kan, dan memang nggak ada luka apa-apa. Tapi mimisannya itu muncul terus, nggak tahu sebabnya apa. Kan udah kami bawa ke dokter, kami bawa periksa ya kan, tapi nggak ada sakit medis apapun. Nah, awalnya Pak Hadi ini memang ya udah mikirnya itu cuma mimisan biasa aja. Tapi lama-lama Pak Hadi ini mulai ngerasa kepalanya pusing, badannya sakit-sakit di beberapa bagian. Sampai suatu hari Pak Hadi udah nggak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya, tubuhnya lemas sekali, bahkan untuk duduk aja nggak sanggup bapakku Nadia. Nah, seiring berjalannya waktu, sakitnya Pak Hadi pun ternyata nggak sembuh-sembuh. Udah tadi tuh lah dibawa berobat kemana-mana, tetap nggak ada hasil kan. Akhirnya setiap hari Pak Hadi ini udah cuma terbaring lemas aja di tempat tidur. Hera sama keluarganya lah yang sering gantian jagain Pak Hadi. Dah, suatu hari sekitar jam 6:30 malam, Pak Hadi ini lagi dijaga sama Raffi, anak ketiganya, abangnya si Wawa. Sementara Idi sama Rio udah mulai mau siap-siap ngeronda, Wak. Emma kakaknya lagi ada di kamarnya, Hera sama ibunya lagi pergi keluar bentar. Terus sekitar jam 8 malam, Hera sama ibunya ini, Bu Ina, baliklah itu ke rumah, Wak. Nah, Bu Ina langsung masuk ke dalam kamarnya ngegantiin Raffi buat ngejagain suaminya, Pak Hadi. Karena kebetulan Raffi ini juga mau nyusul kakak-kakaknya ke pos ronda. Sementara si Hera langsung pergi ke dapur, mau ngambil air. Nah, waktu di dapur, Hera lihat ada kakaknya lagi masak, Kak Emma. Dan setelah itu, diambil air, Hera balik lagi, Wak, ke ruang tamu untuk rebahan sebentar. Jadi di malam itu tuh cuma ada 4 orang, Wak, ya. Hera ada di ruang tamu, Kak Emma lagi ada di dapur, Bu Ina sama Pak Hadi lagi ada di kamarnya. 3 abangnya lagi ngeronda. Dah. Nah, waktu si Hera ini masih di ruang tamu, awalnya masih tenang-tenang aja Nadia. Aku rebahan di kursi sambil aku baca buku. Dan malam itu juga cukup cerah, makanya Hera ini bisa dengar suara-suara serangga, suara-suara jangkrik dari arah kebun belakang rumah mereka. Tapi entah kenapa makin malam, suasana di sekitar rumah tuh makin sunyi. Udah nggak ada lagi tuh suara-suara serangga. Biasanya nggak pernah kayak gitu. Di situ udah agak heran aku, kenapa kayak gini? Nah, terus tiba-tiba nggak enak perasaannya. Dia ingat sama pepatah, alam yang terlalu sunyi bisa jadi pertanda buruk. Teringat aku sama pepatah itu. Ditambah lagi Hera ini juga udah mulai ngerasa hawa udara di ruang tamu aku tuh dia macam pengap kali, lagi macam banyak orang. Padahal aku cuma sendiri di ruang tamu tuh. Nah, nggak lama dari situ tiba-tiba Hera ngeliat foto keluarga mereka yang nempel di dinding itu goyang.
macam kena angin. Padahal jendela rumah juga udah mulai ketutup kan, udah malam ya kan. Awalnya Hera masih pikir positif. Oh mungkin tadi kesenggol cicak atau tokek mungkin ya. Tapi waktu Hera mikir kayak gitu, Wak, tiba-tiba aja Hera dengar suara bapak ya Pak Hadi teriak. Aduh, Bu, sakit perut aku nggak kuat, Bu, sakit. Panik si Hera. Mau disamperin bapak di kamar. Baru aku bangun dari kursi tamu tuh, nah dia tiba-tiba rumah aku begoyang pula, beguncang macam gempa. Dan di saat yang sama juga dengar suara pohon besar tumbang dari belakang rumah. Wak gitu ah. Panik lah si Hera. Weh, gempa bu, gempa kak, gempa, ayo cepet keluar gitu kan. Sambil Hera lari ke kamar bapaknya untuk ngebantuin bapaknya keluar, kan bapaknya nggak bisa bangun kan. Wak mau keluarin bapak ini, dipikirnya gempa. Tapi pas nyampe di kamar, nah dia yang ku tengok mama aku Bu Ina stay aja di kamar, sama sekali nggak ada niat mau keluar gitu. Yang ada mamaku nangis sambil dia pegangin perut bapak aku. Pak Hadi kan juga denger kesakitan tuh. Sakit Bu, sakit, perutku kayak diaduk-aduk Bu, ya Allah nyeri kali katanya. Nah anehnya Wak, semakin Pak Hadi teriak, semakin kencang itu guncangan di rumah aku. Nah dia itu sampai barang-barang tuh jatuh loh. Pak Bu, ayo keluar, ini gempa ini, cepat keluar. Ibu tetap diam aja diam. Yang ada ibu malah bilang, Pak istighfar Pak, sudah tolong sudah kata ibu. Nah waktu ibu bilang sudah yang terakhir yang kalian terkejut tadi itu, berhenti goncangan rumahku. Berhenti, betul-betul berhenti. Padahal tadi kencang kali. Nah dia macam mau roboh rumah panggung aku tuh. Kenapa nih Bu? Tapi walaupun udah gak berguncang rumah tuh, perut bapak nih masih sakit. Nah dia masih sakit Bu, sakit melilit kali rasanya. Di situ Bu Ina masih terus tuh baca-bacain zikir di telinganya Pak Hadi. Astagfirullahaladzim. Tapi macam teriak ya Pak mama aku tuh Nat. Bukan dia bisa astagfirullah Pak, enggak, makin teriak astagfirullah la ilaha illallah. Dan di saat suara ibu aku tuh makin kencang, nah dia di saat itulah aku dengar dengan jelas ada suara raungan dari arah bawah rumah. Rumah kami kan rumah panggung kanan. Suara raungan tuh dari bawah. Nah suara raungannya tuh Wak, macam suara hewan besar yang lagi kekurung di kolong rumah. Karena aku dengar tuh bukan cuma suara ngeraung aja. Nah dia jadi macam ada suara hewan tuh lagi gerosak-gerosok ngedobrak-dobrak pagar tuh loh, kerasa. Makanya Wak bilang suara itu macam hewan yang pengen kabur dari kandang, dari kurungan. Cuma dan itu di kolong rumah aku nggak ada pagarnya, nggak mungkin ada hewan yang bisa kejebak di situ, apalagi kekurung di sana. Nah di sini bukan Hera aja yang dengar Wak, mama aku juga dengar. Nah pikirku waktu itu mungkin gara-gara ini nih mama aku ngerasin bacaan zikirnya tadi. Jadi macam saut-sautan Wak antara suara zikirnya mama ini sama suara raungan di bawah. Astagfirullahaladzim, di bawah kayak gitu, astagfirullahaladzim, keos sekali pasti itu. Dan tepat setelah Bu Ina ini mengucapkan zikir yang terakhir, la ilaha illallah, set, langsung senyap suara raungan di bawah udah nggak kedengeran lagi, dan suasana sekitar rumah pun macam balik ke semula, balik sunyi lagi tuh. Dan perutnya Pak Hadi juga udah agak mendingan sakitnya Wak. Udah agak gitu bapak ya. Cuma belum selesai Wak. Beberapa saat setelahnya lagi-lagi Hera dengar macam ada suara yang jatuh, tapi kali ini di dapur. Dicek lah sama mereka di sana. Rupa yang jatuh Kak Emma, Wak. Kak Emma. Dan posisinya Kak Emma ini udah terbujur kaku di lantai, matanya terpejam memang. Dan waktu badannya dipegang, Wak, keras sekali badan kakakku. Nah dia macam batang kayu. Panik lah Hera sama mamanya. Bu Ina pun langsung ngegoyangin badannya. Nak bangun, nak. Baca-bacain doa. Emma nggak sadar-sadar, Wak. Oh di situ Bu Ina langsung marah kali. Bahkan baru kali itu aku tengok mama aku tuh bisa semarah itu. Nah dia ngomong apa? Hera, kau tunggu di sini bentar ya. Kau jagain kakakmu, ibu mau jemput 3 abangmu. Kata sih itu. Baru itu mamaku ngebentak, dan baru itu juga aku tengok mamaku semarah itu. Habis bilang kayak gitu, Bu Ina langsung pergi ke pos ronda Wak. Dan gak lama dia balik nih sama Idi, Rio sama Raffi, abangnya si Wawa kan. Nah waktu mereka berempat nih balik, ketiga abangnya itu udah muka udah marah kali. Marah mereka. Mereka sempat ngecek kondisi Pak Hadi bentar, terus baru mindahin Emma ke kamarnya. Nah gak lama salah satu di antara mereka bilang, udah kelewatan ini Bu. Udah kita datengin aja lo ya rumahnya. Kata Rio. Raffi langsung setuju tuh Wak, si abang si Wawa ini kan. Dah mereka ngambil parang Nat, ngambil minyak tanah, ngambil korek api, buru-buru keluar rumah. Di sini aku masih belum ngerti ngapa abang-abang aku, mama aku bisa semarah itu sampai bawa parang pula abangnya ya kan. Hera takut kalau ketiga abang ini bakal nyelakain orang, jadi aku ikutin aja lah, pengen ngikut keluar nih Wak. Baru aja aku beranjak dah, jangan diam kok Hera, kau tunggu di rumah sama ibu, kita jagain Emma sama bapak, kata ibunya. Jadi udah nggak, Wak mau nggak mau Hera pun tetap stay di rumah. Bu Ina ngajakin si Hera langsung baca Al-Quran biar si Emma ini bisa sadar gitu. Emang nggak sadar Wak, kaku kayak gitu dia. Untungnya sekitar tengah malam gitu Nat, Kak Emma ini siuman, badannya juga udah nggak kaku-kaku lagi. Nah di saat yang sama perutnya Pak Hadi juga udah nggak sakit, Pak Hadi udah agak tenang.
Nggak berselang lama, Idi, Rio, Raffi balik ke rumah. Wajah mereka masih marah memang tuh, balik ya kan. Tapi setelah lihat Emma ini udah sadar dan bapak juga udah nggak sakit lagi, kelihatan agak redup mata ya, udah agak lega lah mereka. Waktu itu Era nanya, "Bu, ini kenapa bang, kenapa?" "Udah, kau istirahat aja, tidur kau. Bawa Kak Emma tidur sama mamamu," kata gitu. Jadi malam tuh nggak diceritain sama mamanya apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Besok paginya, Heran tuh ya masih penasaran sama kejadian tadi malam ya kan. Dicek lah sama dia ke kolong rumah. Yuk nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda jejak hewan besar gitu loh. Kayak apa yang dia bayangkan tadi malam. Hera cek juga ke kebun belakang rumah, nggak ada satupun pohon besar tumbang. Padahal kan semalam dia dengar apa? Dengar buah, macam pohon jatuh ya kan. Ada suara raungan, ada juga pohon tumbang. Nggak ada, aku cek. Nah, akhirnya aku berangkat sekolah tuh. Berangkat sekolah, aku juga sempat nanya sama kawanku, sekitar jam 9 malam tuh gempa nggak rumah kalian? Nggak ada, mana ada gempa. Makin penasaran lagi tuh, tadi malam tuh kenapa lah di rumah aku nih gitu kan. Nah, di saat Hera ini masih menebak-nebak, siang harinya Bu Ina ini rupanya manggil orang pintar ke rumah, namanya Pak Bayu. Nah, di situ Bu Ina ceritalah kejadian yang menimpa suaminya dan juga anaknya Kak Emma ini ke si Pak Bayu ini. Bu Ina juga ceritain soal penyakit apa yang sebenarnya menimpa suaminya. Nah, waktu itu kebetulan aku udah pulang sekolah, makanya aku bisa ikut nyimak nih cerita dari si mamanya sama si Pak Bayu ini kan. Dan disitulah aku baru tahu kalau ternyata kejadian yang terjadi tadi malam itu dan sama sakitnya bapak aku ini diduga karena ulah seseorang dari desa sebelah. Bu Ina, Pak Hadi, kakak, abang-abangnya Hera sebenarnya udah pada tahu semuanya. Cuman Hera aja nggak dikasih tahu karena Hera kan masih dianggap kecil waktu itu kan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Masuk. Nah, jadi menurut Bu Ina nih, di desa sebelahnya mereka ada nenek-nenek yang dikenal punya ilmu hitam. Namanya Nek Enci, nama samaran. Semasa mudanya dulu, Nek Enci ini adalah seorang pedagang. Nah, karena dagangan ini selalu sepi, banyak warga yang meyakini kalau si Nek Enci ini pergi ke dukun untuk minta penglaris. Tapi bukannya dapat ilmu penglaris, dukun yang didatangi sama Nek Enci ini antara sengaja atau nggak sengaja, antara diminta atau tidak diminta, salah ngasih ilmu. Nah, ilmu yang dikasih ke Nek Enci ini ilmu pulasid. Apa itu ilmu pulasid? Jadi dari informasi Wawa bilang kalau ilmu pulasid ini semacam ilmu gaib yang biasanya dipakai untuk menyerang atau mencelakai orang dari jarak jauh. Ilmu ini dipakai sama orang-orang tertentu untuk balas dendam atau bisa juga karena iri sama orang. Nah, orang yang jadi sasarannya itu biasanya akan dibikin sakit pikirannya sampai kehilangan kewarasan, bahkan ada juga yang dibuat langsung sakit parah gitu loh dan meninggal dunia. Nah, menurut warga setempat Nadia, ciri-ciri orang yang kena pulasid ini biasanya rumahnya akan didatengin belalang warna coklat tua sehabis maghrib. Nah, orang-orang di sana menyebut belalang yang membawa ilmu pulasid ini dengan sebutan bilalang pulasid. Bilalang-belalang pulasid itu ya ilmunya. Jadi kalau ada orang yang melihat bilalang pulasid sehabis maghrib di sana, bisa dipastikan salah satu atau beberapa anggota keluarganya sedang dijadikan target kiriman ilmu pulasid dari orang lain. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Dan ternyata beberapa hari sebelum Pak Hadi jatuh sakit, Bu Ina nih memang beberapa kali pernah lihat ada belalang coklat di dalam rumah di sekitar habis maghrib. Belalang tuh kadang di lantai katanya, kadang nempel di dinding atau di tempat-tempat lain, tapi di dalam rumah. Dan belalang itu warnanya coklat tua, agak kehitaman. Terus kayak mengering gitu loh, Jadi Bu Ina pikir itu belalang mati gitu. Nah, barulah setelah suaminya mulai sakit makin parah pula, dibawa berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Bu Ina jadi mikir kejadian kemarin, jangan-jangan sakitnya suami aku ini dibikin orang pakai pulasid. Ditambah lagi beberapa waktu sebelumnya kan Bu Ina ngelihat ada belalang coklat dekat rumahnya kan. Nah, di situ Bu Ina nanyalah ke suaminya, "Pak, kemarin Ibu sempat lihat belalang coklat beberapa kali di rumah memang, Pak. Jangan-jangan itu belalang pulasid. Ditambah lagi Bapak sakit-sakitan kayak gini kan. Maaf ya Pak ya, Ibu mau nanya, Bapak tuh pernah bikin salah nggak sih sama orang?" Digituin sama Ibu. "Seingat Bapak enggak lah, Bu. Musuh Pak, Bapak punya?" "Gak ada, Bu. Ibu tahu sendiri kan, Bapak orang juga gak suka musuhan sama orang." Bu Ina nanya lagi, "Apa mungkin Bapak pernah gak sengaja bikin orang sakit hati, Pak? Makanya Bapak kena kayak gini." "Kalau gak sengaja seingat Bapak gak pernah lah, Bu. Gak pernah juga Bapak nyinggung siapapun. Tapi Bapak ingat,
Bapak pernah nggak sengaja ketemu sama Nek Enci waktu lagi hujan. Terus Bapak pinjemin payung ke dia. Begitu dengar nama Nek Enci, panik Bu Ina. Soalnya Bu Ina nih tahu kalau Nek Enci terkenal punya ilmu pulasit. Cuman kan di sini suami aku ngebantuin kan minjamin payung. Kenapa malah suami aku diginiin dia? Kalau memang dia yang pelakunya ya. Nah di situ Pak Hadi cerita lagi, kalau sehabis dia minjamin payung ke Nek Enci, bukannya berterima kasih, Nek Enci ini malah marah. Buat apa kau ngasih aku payung? Gak usah sok baik kok ya. Gak ada gunanya kau baik sama orang. Orang lain aja gak ada yang mau bantu aku. Digitukan sama Nek Enci, Wak. Tapi walaupun disini-sini kayak gitu, Pak Hadi tetap minjamin payung. Nah habis itu dia balik ke rumah. Nah habis dengar cerita itu, Bu Ina langsung yakin ini kayaknya memang Nek Enci lah Pak yang udah bikin Bapak kayak gini. Dari cara ngomongnya aja dia kelihatan kayak gak suka kan sama Bapak. Tapi gimana lah, ini gak mungkin lah Ibu datang ke rumah dia terus Ibu nuduh-nuduh dia tanpa bukti. Pak Hadi nenangin, udah Bu, udah. Kalau Nek Enci yang bikin Bapak sakit, semoga Allah yang balas dia. Yang penting kita doa terus aja Bu, minta perlindungan dari Allah. Kan aneh kan Wak di sini. Orang dibantuin kok yang malah diginiin gitu kan. Dan betul setelah obrolan itu nggak selang lama makin parah sakitnya Pak Hadi nih Wak. Dan puncaknya terjadi di malam kejadian yang waktu rumah bergoyang tuh lah. Waktu itu Pak Hadi itu memang dibuat sakit kali Wak, macam diaduk-aduk katanya. Dan Emma anak keempatnya Pak Hadi tadi ternyata juga jadi sasaran berikutnya juga karena pingsan, dibuat tubuhnya kaku di belakang. Makanya waktu rumah tuh berguncang, kakak aku nggak nyusul ke depan, ada orang pingsan dia di belakang. Nah waktu nengok Kak Emma ini juga jadi sasaran Wak. Di saat itulah Bu Ina ini udah nggak bisa lagi nahan emosinya, makanya marah kali ada di situ. Baru dijemput 3 anak laki-lakinya, dia cerita soal Nek Enci di pos ronda, barulah di situ Rio, Raffi sama siapa itu ikut emosi. Mereka bertiga datengin rumahnya Nek Enci malam itu rupanya Wak. Jadi pas mereka keluar malam-malam bawa parang sama bawa minyak tanah, bawa korek api itu ya mereka memang mau ke rumahnya Nek Enci. Nah ini kita masuk ke POV-nya abang-abangnya si Hera Wak ya. Jadi setibanya mereka di sana, rumah Nek Enci itu kelihatan sepi kali katanya, penerangannya remang-remang. Tapi Idi, Rio sama Raffi yakin kali kalau Nek Enci pasti ada di rumah. Mereka bertiga langsung teriak-teriak ya kan dari luar sambil ngacung-ngacungin, keluar kau Enci, keluar kau, jangan kau sembunyi, kami tahu kau yang udah bikin bapak kami sakit ya kan, cepat kau keluar, kami bakar rumah kau nanti ya. Teriak-teriak mereka bertiga, pasti suara mereka berisik kali Wak, secara juga udah malam. Tapi karena jarak rumah Nek Enci dengan tetangga-tetangga lainnya juga agak-agak berjauhan, jadi nggak ada satupun tetangga Nek Enci yang keluar rumah nih Wak. Pun kalau ada yang dengar Nadia, aku yakin mereka nggak peduli, mereka nggak mau ikut campur sama urusan Nek Enci karena soal Nek Enci itu jadi rahasia umum di desa mereka itu Wak. Digedor, diancam, diteriak-teriakin sama mereka bertiga. Nek Enci tetap diam aja, macam memang sengaja nggak mau keluar gitu loh. Nah karena kesal nggak ditanggepin, si Raffi bilang kita dobrak aja lah nih rumah ya katanya, kasih pelajaran si nenek-nenek ini. Nah di situ Idi nahan Raffi, dek sabar dek, ingat kata ibu, kita cuman boleh ngancem aja, jangan anarkis betulan, nanti malah keluarga kita pula yang disalahin. Jadi sepanjang malam itu Idi, Rio sama Raffi cuma ngancem teriak-teriak aja dari luar Wak. Tapi bangku sempat tuh dibacok-bacoknya rumah panggungnya si Nek Enci itu, biar Nek Enci itu tahu kalau kami datang ke sana bawa parang dong, nggak main-main kami ngancam siapa itu yang itu. Tapi tetap aja Wak, sampai tengah malam Nek Enci ini tetap tidak nanggepin mereka bertiga. Jadi ya udahlah, Idi, Rio, Raffi terpaksa balik ke rumah. Mereka udah puas ngelampiasin juga, walaupun juga memang masih agak kesal. Waktu nyampe rumah mereka masih belum puas sebenarnya, tapi waktu tahu Emma sama bapak Emma udah sadar terus bapak udah agak mendingan, barulah mereka sedikit agak lega. Di situ Idi sempat bilang sebenarnya, Bu, kayaknya Nek Enci udah nyabut kirimannya lah Bu, karena betulan takut dia sama kita. Kita lihat aja kalau besok dia masih berulah, datengin lagi rumahnya. Rio sama Raffi juga berpikiran hal yang sama Wak. Jadi sampai di sini keluarganya Wak menduga kalau Nek Enci ini sudah mencabut ilmu pulasit yang dikirim ke rumah mereka. Awalnya kalian pikir kayak gitu Nan. Oke, balik lagi ke cerita Ibu Ina yang manggil Pak Bayu ke rumah, yang tadi yang si orang pintar itu. Jadi setelah menceritakan semuanya ke Pak Bayu pun mengecek seisi rumah Wak. Dia kelilinglah ke ruang tamu kami, ke dapur, sampai ke kamar-kamar. Nah habis itu dia pun ngecek kondisinya Pak Hadi. Nah waktu itu Pak Hadi ini masih terbaring di kasurnya, wajahnya juga masih pucat, cuman perutnya udah gak sakit katanya kan. Nah Pak Bayu pun pegang perutnya Pak Hadi sambil baca-baca doa. Habis selesai baca doa, Pak Bayu ngajak Bu Ina ngobrol lagi di ruang tamu. Nah Pak Bayu bilang, Bu, rumah ibu ini memang udah dikirim pulasit sama orang. Dan soal kejadian semalam, orang itu memang ngirim makhluk jahat ke rumah ibu. Tapi karena ibu bacain zikir, baca doa-doa, makhluk jahat ini panik. Itulah dia ngerasukin Emma. Soalnya Emma memang lemah bulu Bu, gampang kerasukan. Cuman alhamdulillahnya gangguannya berhenti karena doa dan zikirnya ibu. Jadi rupanya Emma tuh kerasukan Wak di belakang tuh. Pak Bayu bilang lagi, tapi
Saya nggak bisa mastiin siapa orangnya, Bu. Kalau dari cerita ibu tadi, kemungkinan besar memang Nek Enci lah yang ngelakuin itu. Cuman saya belum bisa mastiin gitu kan. Nah, Bu Ina balas lagi, Pak, saya yakin Pak, dia orangnya. Cuma dia satu-satunya orang yang di dekat sini yang punya ilmu pulasit. Dia juga orang terakhir kok yang ketemu sama suami saya sebelum suami saya sakit-sakitan kayak gini. Pasti dia apa orangnya? Iya Bu, saya paham. Cuman sekarang yang saya khawatirkan itu bukan soal Nek Enci lagi, Bu. Tapi soal suami ibu katanya. Loh kenapa suami saya, Bu? Pak, ilmu pulasit dan dikirim ke Pak Hadi ini bisa dibilang udah parah, Bu. Badannya Bapak udah digerogoti sama ilmu itu, Bu. Jadi kemungkinan Pak Hadi nggak akan pernah sembuh. Ibu sama keluarga doa aja ya, Bu ya, kita pasrahkan sama Tuhan katanya. Apa nggak syok mama aku gitu karena dia? Lo emang nggak ada cara lain Pak buat nyembuhin suami saya? Saya nggak tega loh Pak ngeliat dia kebaring di kasur terus-terusan kayak gini. Bu maaf, untuk saat ini perbanyak doa aja. Saya nggak bisa bantu banyak, Bu. Pas denger itu terpukul kalilah hati mama aku Nadia, hati kami semuanya. Tapi Bu Ina dan anak-anaknya ini tetap ikhtiar, Wak, berdoa terus sama Allah minta kesembuhan untuk Pak Hadi. Bu Ina juga nyeritain semua yang dibilang sama Pak Bayu ini ke suaminya tadi tuh, dibilang terus terang ya kan. Dan di situ Pak Hadi cuma bilang, udah Bu, kita sabar aja. Mungkin ini memang udah jalan takdir Bapak. Ibu dan anak-anak harus ikhlas. Nggak usah dendam sama siapapun, termasuk sama Nek Enci. Itu kata Bapak Kunan. Waktu denger itu nangis lah kami semua. Tapi ibu nggak terima, Pak. Ibu nggak terima. Ibu masih nggak paham kenapa Nek Enci itu tega ngelakuin kayak gini ke Bapak. Bapak kan nggak buat salah apa-apa sama dia. Bapak udah ngebantuin dia loh. Iya juga kalau dipikir-pikir kan. Nah di situ Pak Hadi bilang, Bapak juga nggak tahu Bu kenapa Nek Enci kayak gitu. Tapi beberapa malam kemarin sebenarnya Bapak sempat mimpi Nek Enci. Jadi Wak, menurut Pak Hadi, di mimpi itu Nek Enci ini datang mukanya marah kesal gitulah. Terus dia bilang pakai bahasa Banjar ya, kumaha bisa hati pian sebaik itu, sedangkan hati ulun ni kadaan karas, kawa dibisiki iri haja lawan orang lain, kata dia kita. Artinya kayak, kok bisa hatimu sebaik itu, sedangkan hatiku dibuat keras kayak gini, sering dibisikin buat iri sama orang. Dan pas bilang kayak gitu, mukanya Nek Enci ini berubah sedih, Wak, kata bapak aku. Setelah mimpi itu, awalnya Pak Hadi ini nggak paham, Wak, apa maksudnya. Tapi setelah diingat-ingat lagi, Pak Hadi kan pernah minjamin payung ke Nek Enci kan. Terus Nek Enci kan juga sempat bilang, nggak usah sok baik kau, nggak ada gunanya jadi orang baik gitu kan. Nah di situ Pak Hadi atau bapak aku tuh nyimpulin Nadia, mungkin aja Nek Enci ini ngirim ilmu pulasit ke Pak Hadi, gegara dia iri sama kebaikan bapak aku Nadia. Soalnya apa? Selama ini orang-orang yang di sekitarnya Nek Enci ini selalu ngejauhin dia, gak mau nolongin dia lagi kalau dia lagi kesusahan. Dan sebenarnya orang-orang tuh gak mau ngejauhin dia tuh ya karena mereka takut sama Nek Enci ini. Makanya Nek Enci jadi mudah iri dan mudah benci sama orang. Nah begitu lihat Pak Hadi ini baik sama dia malah jadi iri. Jadi iri dibantuin orang. Nah, habis nyeritain mimpi kayak gitu, gak lama sakitnya Pak Hadi makin parah. Wah, hampir tiap hari bapak aku tuh Nadia mimisan terus, mukanya pucat pasi, tubuhnya lemas sekali. Ini kami gak berdiam diri Nadia, kami bawa bapak tuh ke rumah sakit besar kami bawa bahkan. Dokter bilang apa? Pak Hadi cuman kecapean, butuh istirahat. Jadi udah bapak tuh cuma dikasih obat-obatan aja dan disuruh rawat jalan juga, dirawat di rumah. Tiap hari tuh lah Bu Ina sama anak-anaknya gantian jagain Pak Hadi, Wak, sama kayak sebelumnya. Sampailah pada suatu sore, Bu Ina ini ada perlu mau ke rumah mamanya, neneknya Wawa di luar desa. Jaraknya cukup jauh tuh dari desanya Wawa. Bu Ina mau bantu-bantu mamanya masak untuk hajatan sampai malam memang, Wak. Nah, awalnya Bu Ina tuh rencananya mau nginap aja, karena nggak berani pulang malam sendirian ya kan. Tapi sekitar jam 9 malam, ini Bu Ina udah nginap di rumah ibunya ya. Tiba-tiba Bu Ina ini dengar ada suara bel sepedanya di depan rumah ibunya. Suara belnya ini persis sekali, Wak, sama sepeda yang ada di rumah. Nah, waktu itu Bu Ina mikir mungkin salah satu anak laki-laki aku lah mau datang ngejemput gitu entah si Idi, Rio atau si Raffi. Nah keluar rumah lah si Bu Ina. Nah pas dicek keluar, Wak, ternyata yang datang naik sepeda itu Pak Hadi, suaminya. Bingung lah Bu Ina kan, hah Bapak? Kan udah beberapa bulan terakhir Pak Hadi tuh nggak bisa jalan kan, Wak. Kok tiba-tiba malam itu Pak Hadi bisa bersepeda sampai ke desa mertuanya pula, kan jauh rumah tuh. Cuma di sisi lain Bu Ina terharu ngeliat suaminya udah bisa gerak lagi. Nangis lah Bu Ina, Bapak ya Allah, Masya Allah, Bapak udah bisa jalan. Bapak udah sembuh. Tapi Pak Hadi cuma diam aja, Wak, di situ. Dan dia mengisyaratkan istrinya,
pakai tangan dia itu untuk naik ke atas sepeda gitu, untuk pulang gitu, ngajak pulang. Akhirnya Bu Ina pun pamitan sama ibunya, terus pulanglah ini Wak, dibonceng Pak Hadi naik sepeda. Di sepanjang perjalanan pulang ini Bu Ina masih nangis aja Wak, saking terharunya mama aku Nadia. Dia juga sempat ngajak ngobrol Pak Hadi beberapa kali, walaupun Pak Hadi juga cuman diam aja, nggak balas ucapannya si ibu cuman mikir, oh mungkin suamiku memang lagi nggak mau ngomong, mungkin dia lagi capek gitu kan. Jadi sepanjang jalan berikutnya ya udah mereka diam-diaman aja. Sampai beberapa menit kemudian mereka sampai di depan rumah. Pak Hadi turun dari sepeda, terus dia ngebasuh kakinya dulu Wak, pakai air yang memang ada di depan rumah Nadia. Cuma di situ Bu Ina ini baru notice kalau kok macam ada yang aneh ya dari suami aku. Karena di situ Bu Ina lihat wajah, leher, tangan sama kakinya Pak Hadi tuh putihnya putih pucat kali gitu loh. Perasaan Bu Ina mulai nggak enak tuh Wak. Tapi dia nggak mikir yang terlalu jauh ya. Namanya juga orang baru habis sembuh dari sakit yang lama, pasti pucat-pucatnya masih ada mungkin. Ya udah, ibu naiklah anak tangga kan rumah panggung tuh. Naik anak tangga, masuklah ke dalam rumah duluan. Buka pintu Wak. Kaget Bu Ina sekaget-kagetnya karena ngelihat Pak Hadi lagi tergeletak di lantai depan rumah dalam posisi tidak sadarkan diri. Kakinya basah. Depan di dalam rumah. Astagfirullahaladzim, Bapak bangun. Digoyang-goyangnya lah tubuhnya Pak Hadi kan. Nggak kebangun-bangun Pak Hadi dalam rumah. Anak-anak mereka waktu itu udah tidur langsung kebangun semua kan, nyamperin bapak yang ada di ruang tamu ini, nyamperin ibunya juga. Mereka juga berusaha ngebangunin Pak Hadi, diangkat ke atas kasur. Pak bangun Pak. Dicek apa segala macam. Udah nggak bernapas Pak. Pak Hadi meninggal. Aduh Nadia, Hera, aku pun histeris sekali pasti waktu itu. Ya Allah, langsung histeris semua di situ. Apalagi si Hera, karena di antara anak-anak yang lain dia aku nih yang paling dekat sama bapak aku. Terpukul kali lah mereka semua di situ kan. Wah, meninggal bapak di situ. Mereka bahkan ngerasa bersalah karena malam itu tidak ada yang berjaga di kamarnya Pak Hadi. Sampai nggak tahu gimana caranya bapak aku tuh bisa sampai di ruang tamu dan meninggal di situ. Bapak kan nggak bisa jalan, susah. Tapi bapak ada di ruang tamu dan meninggal. Apa nggak shock kali keluarga mereka waktu itu? Wak? Dan jelas-jelas tadi mamaku baru dibonceng sama suaminya naik sepeda dari rumah ibunya. Dan Bu Ina juga masih ingat betul waktu naik ke atas ini dia masih tengok suaminya ngebasuh kaki di bawah. Waktu buka pintu suaminya depan mata ya meninggal. Kayak mana itu nggak shock Bu Ina tuh apa nggak campur aduk perasaannya ya kan. Bu Ina sama sekali nggak tahu siapa yang nganterin Bu Ina balik malam itu. Waktu setelah kejadian itu juga dicek itu di bawah nggak ada orang sama sekali. Sepedanya pun nggak ada Nak. Sepeda di belakang. Mama aku mikir mungkin aja itu adalah petunjuk dari Allah yang nunjukin kalau suami aku sudah meninggal. Atau mungkin bapak itu mau supaya ibu pulang karena dia sudah meninggal. Kayak gitu. Kira setelah kepergiannya Pak Hadi langsung dimakamkan di desa itu. Dan beberapa tahun setelah Pak Hadi meninggal, Wak, Hera juga dapat kabar kalau Nek Enci diusir dari desanya karena dianggap sudah sangat meresahkan warga. Dan di mana Nek Enci sekarang, entah dia masih hidup atau dia udah nggak ada, nah dia aku juga sendiri nggak tahu. Tapi yang jelas setelah Nek Enci pindah, keluarga Wawa ini udah nggak pernah diganggu lagi, Wak. Dan di tahun 2016 kemarin, Bu Ina, ibunya Wawa, sudah menyusul belahan jiwanya yaitu Pak Hadi. Bu Ina sudah meninggal dunia dan sejak saat itu Hera dan kakak-kakaknya pindah ke Kalimantan Timur. Mereka juga masih sesekali balik lagi ke desa itu untuk ziarah ke makam orang tuanya. Kita doakan sama-sama semoga almarhum Pak Hadi dan juga almarhumah Bu Ina diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama keluarganya Wawa. Untuk Hera dan keluarganya Wak, semua yang mereka alami malam itu mulai dari bilalang pulasit, suara raungan di kolong rumah, gempa yang cuman mereka aja yang bisa ngerasain, sampai mimpinya Pak Hadi tentang Nek Enci, itu tuh pasti bukan cuma sekedar kebetulan Nadia. Makanya sampai hari ini kalau Hera ingat kejadian itu Wak, dia yakin sakitnya Pak Hadi dan gangguan di rumah mereka itu besar kemungkinan ada hubungannya dengan ilmu pulasit yang dikirim lewat bilalang itu. Kita yang dengar ceritanya dari sini Wak mungkin nggak akan pernah tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi waktu itu kan Wak ya. Tapi untuk Hera sama keluarga dan juga beberapa warga yang ada di sana Wak, ini adalah bagian dari pengalaman hidup mereka yang sangat membekas sampai sekarang. Yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah pelajarannya Wak. Betapa berbahayanya hati yang dibiarkan keras, dipenuhi iri dan benci sampai kebaikan orang lain pun malah bikin awak sakit hati.
Bahaya loh itu. Dan di sisi lain juga kita bisa lihat bagaimana Pak Hadi dan Bu Ina yang memilih untuk bersabar, tetap berdoa dan juga menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak balas dendam walaupun mereka yang paling disakiti. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua untuk jaga hati, jangan iri sama rezeki dan juga kebaikan orang lain, dan jangan pernah main-main sama hal gaib dalam bentuk apapun. Kita doakan bersama-sama semoga almarhum Pak Hadi dan juga almarhumah Bu Ina berkumpul di jannah sana, diampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keluarga Hera yang lain, Bang Idi, Rio, Raffi, Kak Emma, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Amin ya rabbal alamin. Oke. Wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.